Sobat Keuda, kembali lagi di channel Direktur Pelaksanaan dan Jawaban Keuangan Daerah. Kali ini kita akan melanjutkan series dari belajar di Pilkada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Seperti yang ada di trailer, bahwa banyak yang menanyakan soal APBD. Seperti video sebelumnya, yang pertama kita bahas adalah tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah. Dan sebagaimana kita tahu, Kementerian Dalam Negeri atau Poros Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembentaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Kemudian, dalam pasal 373 pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian dalam pasal 374 ada pembagian tugas yang dilakukan menteri. Salah satunya yaitu pembagian tugas pemerintahan, kemudian keuangan daerah, dan kebijakan daerah. Kemudian Menteri Dalam Negeri menjamin berlangsungnya pelayanan penegakan hukum dan kesehatan bangsa yang berlandaskan dari visi dan misi dan program sesuai agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden, penjabaran operasional Kemendagri, koordinasi antar kementerian dan juga secara terpadu. Kemudian dilakukan komitmen bersama dan partisipasi melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih, berwibawa dalam rangka memperkokoh NKRI. Kemudian, gubernur, bupati, dan wali kota mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis. Kemudian kita masuk dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjadi kewenangan daerah dan kemampuan daerah. Disusun dengan mempedomani 2 PPAS yang didasarkan pada RAPD. Fungsi otorasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penerimaan daerah merupakan rencana pemerintah daerah yang terukur secara nasional yang dapat dicapai setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan PUU. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Kemudian pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Kemudian apa itu keuangan daerah? Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dimulai dengan uang serta segala bentuk kekayaan dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian asas umum dari APBD. Yang pertama, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tiga, berpedoman pada RAPD, KUA, dan PPAS. Yang keempat, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam, sebagai dasar dari pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 3 PP 12 tahun 2019. Kemudian dalam pelaksanaan APBD ada namanya prinsip money flow program. Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintah dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat sumber dananya adalah APBN, termasuk kegiatan dekonsentrasi
fungsi dan tugas pembantuan. Kemudian untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sumber dananya adalah dari APBD. Kemudian, langkah percepatan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah pada pemerintah daerah. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah penetapan Permendagri nomor 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD. Yang kedua, sosialisasi Permendagri nomor 79 tahun 2022 bagi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia. Yang ketiga, penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur nomor 903/5286/SJ tanggal 6 September tahun 2022. Hal implementasi penggunaan KKPD pada pemerintah daerah. Yang keempat, penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur dan bupati dan wali kota nomor 900.1.2/433/SG tanggal 24 Januari tahun 2023 tentang percepatan penggunaan KKPD di lingkup pemerintahan daerah. Yang kelima, asistensi penyusunan perkada tentang tata cara penggunaan KKPD dan PKS. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi penggunaan KKPD pada Pemda secara berjenjang. Berikut adalah pernyataan Presiden Joko Widodo dalam peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan KRIS antar negara. Yang pertama, Bank Indonesia beserta Bank Himbara mengawal kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi KKP domestik. Kedua, KKP didefinisikan sebagai alat pembayaran untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN dan APBD akan tercipta kecepatan pembayaran. Yang ketiga, pemerintah tengah membangun agar penggunaan produk dalam negeri betul-betul ditaati bersama, sehingga belanja pemerintah, perusahaan BUMN, semuanya menuju pada pembelian produk-produk domestik. Dan yang terakhir, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera menerapkannya. Dan itu adalah part 1 dari video tentang penerapan KKPD. Kita akan membahas lebih banyak hal tentang penerapan KKPD dan penggunaannya di daerah. Tetap ditunggu ya, terima kasih.